Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, sahabat DMP Elektro. Ketemu lagi dengan channel kami DMP Elektro. Hari ini saya akan mereviewkan satu buah alat ukur lagi. Kenapa kok kita review alat ukur terus? Itu artinya karena kita bodoh ya. Dimana-mana kalau orang bodoh kan minta bantuan, teman-teman. Ya, salah satu bantuannya kepada alat ukur. Kalau seandainya kita udah pintar, udah cerdas, otomatis kita minta bantuannya ya kepada diri kita sendiri. Otak kita udah jernih atau kita pinter lah. Tapi kalau saya masih mengandalkan alat ukur, yang artinya memang kemampuan saya di bidang elektronik masih terbatas dan saya membutuhkan bantuan alat ukur untuk mengetahui bagaimana cara menyelesaikan sebuah masalah dari peralatan elektronik. Nah, hari ini yang akan saya reviewkan adalah multimeter merek Kyoritsu, modelnya adalah 1110. Multimeter analog Kyoritsu 110 ya. Bentuknya seperti ini. Ya, ini keren banget, cakep, dan saya udah pakai hampir setahun ya. Ini aman. Seperti apa? Kita bongkar. Oke teman-teman, ini dia dalamannya dari Kyoritsu. Tipenya adalah multimeter model 1110. Yang ini ya, dengan ini adeknya ya, ini 1109, sedangkan ini 110. Ada beberapa perbedaan plus dan minusnya ya. Kalau kita lihat dari satu dengan yang lain, untuk ini dia hanya kali 1, kali 10, kali 100 dan buzzer ya. Di sini ada buzzer. Sedangkan sini ada kali 1, kali 10, kali 1000 dan kali 10K ya. Ini untuk pol. Ini ranknya lebih banyak yang ini pilihannya ya. Jadi ini lebih ke bagian pengukuran yang rendah-rendah. Kemudian untuk AC voltnya ini ada 12 volt, jadi dia mainnya 12 ya, bukan 10. 12, 30, 120 sampai 600. Jangan ini lebih luas lagi, jadi ada 10, 50, 250 sampai 1000 ya. Jadi ini lebih panjang ranknya. Ini ranknya lebih pendek. Tapi dengan rank lebih pendek, ini akan dapat hasil yang jauh lebih akurat. Kemudian di DC volt di sini ada 0,3 volt, 3 sampai 12 dan berakhir di 600. Dengan sini untuk DC voltnya itu ada 0,1, 0,5, 2,5, ini lebih banyak ya, tapi dia sampai 1000. Ya, kemudian DC miliampere, DC ampere. DC miliampere ini DC ampere ya. Berarti ini udah bisa sama ampere ya. DC A 300 mili, 30 mili, 60 mikro. Di sini 50 mikro ya, seperti ini. Kemudian di bawahnya dia ada baterai trace 1,5 volt, yang artinya mengetes baterai yang 1,5 volt ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini ada penyesuaian konfigurasi mapnya di sini ya, map ya, bahasanya apa ya, jadi ini dengan ini berkaitan lah, map apa namanya ya gitu. Oke, visual display lah ya, lebih enaknya ke display tapi ini displaynya analog kan ya. Jadi analog, ini kontrolnya, ini displaynya. Jadi mau menentukan seperti apa, ada tingkatannya di sini gitu. Nah, ini kebetulan saya pakai kedua-duanya, tapi jujur ya, kalau saya memilih antara ini dengan yang ini, sebenarnya sih sama aja, cuman sebenarnya ini lebih enakan. Cuman ini nggak bisa untuk ukur yang kapasitor besar, jadi kadang untuk yang butuh resistor yang tinggi saya menggunakan ini. Tetapi kalau memakai ini biasanya saya harus menggunakan dua buah alat ukur, jadi satu digital, satu analog. Sedangkan kalau ini aja cukup untuk mengukur resistor gitu. Kalau ini harus ada resistor digital untuk mengukur yang nilainya mungkin di atas 100K gitu. Kemudian di sini ada dua buah tempat probe, sedangkan ini ada 3 ya, 3 output plus Pmin ya. Ini ada 2 buah. Yang ini ada 3. Kemudian ini satu ya, ini untuk mengukur ohm adjustment. Biasa setiap kali kita berpindah titik sini maka kita harus mengatur ini ya. Setiap kali kita pindah ini harus diatur. Kalau ini nggak usah, ini hanya satu kali aja gitu. Oke, untuk keakuratan kayaknya sih udah pasti jos lah. Keakuratan ini plus di sini, ini min di sini. Saya coba ngukur. Saya paling suka dari Kyoritsu itu kecepatan dalam pengukuran ya. Jadi cepat. Oh, ini juga putarannya juga enak teman-teman. Jadi kalau ini kan
dalemannya dia memang memakai sama-sama memakai apa namanya, gotri pelor ya, jadi agak lebih keras gitu. Nah kalau ini empuk banget. Empuk. Kalau mengukur pun cepet. Ini masuk di 1K. Nah seperti ini. Cet cet cet. Cepet ya. Jadi di sini dia tidak ada kayak yang model-model Cina, dia ada bisa buat mengukur transistor, nggak ada ya. Jadi memang dibuat seperti ini aja, simple. Ini harganya kurang lebih sekitar 1.300.000, sedangkan ini harganya kisaran 800.000, berbeda 500.000. Tetapi ini banyak fitur yang tidak didapat dengan ini ya, tidak didapat di sini, tapi demikian pula sebaliknya. Salah satu kelebihan dari ini adalah dia mempunyai casing yang modelnya seperti ini, jadi kalau kita mau bawa-bawa, kita ada pekerjaan di luar, itu akan lebih safety ya. Jadi teman-teman nggak usah takut tiba-tiba jatuh atau mungkin kabelnya kenapa-napa gitu, karena udah safety-nya lebih bagus lah gitu. Nah, tinggal dipasang seperti ini. Sep. Kemudian untuk menutupnya, nah di sini ada open, tinggal dibuka seperti ini. Sep. Udah selesai. Kayak gini ya kalau salah. Udah teng dah gitu. Kalau ini kan nggak ada, dia adanya dia cover terpisah ya, jadi harus masukin ke dalam kayak kantong semacam pocket gitu kecil. Kalau ini kan bisa ditaruh ke dalam boxnya. Kemudian buat ngukur ya, buat ngukur biasa yang saya ukur adalah untuk resistor, contoh kali 1, kita ukur tes kali 1 dulu. Ohmnya harus kita sesuaikan. Kalau sudah ketemu, coba kita akan mengukur nih, ada resistor nilainya 10 ohm ya, pas lah 10 ohm, pas di angka 10. Kemudian saya mengukur resistor 103 berarti 10K. 10K nggak bisa. 101 berarti 100 ohm ya, 100 ohm pas di angka 100. Kemudian 103 jangan 103 deh, 122 berarti 1K2. 1K2 nggak bisa, berarti harus pakai mungkin kali 100. 1K2 lupa, sorry, ini harus diadjust dulu. Yang harus diadjust ya, kalau mengukur ohmnet ini harus diadjust dulu ya, itu kan 10 sampai 15 berarti ya kisaran 14 lah. 14 dikali 100 iya bener, berarti sekitar 1,3K ya. Tapi kalau saya ngukur yang nilainya hampir 100K apa bisa kita tes. Ini 104, ini 100K, itu kecil sekali ya tuh. Kalau ngukur 100K, di atas 100K lagi repot. Jadi multitester ini kita agak kerepotan kalau nggak punya digital ya. Jadi kalau ngukur 100-an K itu harus dapat bantuan dari multitester lain ya, karena tuh gerakannya kan sedikit ya, karena memang angka 100K kan di sini ya. 104 0 1,4 100K ya, jadi 100 dikali berapa biar jadi 100.000 ya kan, berarti dikali 1000 lah. Nah 1000 ini berarti 1K ya, bener di sini gitu hitungnya. Kemudian ini ada buzzer. Buzzer dia tidak mengeluarkan apa namanya, tidak mengeluarkan indikator strobe ya, pergerakan, beda dengan model-model biasa, dia hanya bunyi saja. Kemudian baterai tes 1,5 volt, saya coba tes untuk tegangan 1,2 ya, karena sadarnya 1,2 ya, 1,5 dikit ya. Ini mungkin pembacanya di bagian 1,5 mana ya, baterai tes di bagian bawah 2 volt ya, ya bener ya 1,5 deh. Ini 1,5 di bawahnya dikit, 1,2 bener. Ini yang hitam ya, sep.
Kemudian baterai tes, kemudian DC ampere. DC ampere saya coba ngukur tegangan memakai, nah ini mungkin karena ini maksimal hanya di 60 volt, saya memakai rank maksimal di 120 volt saja. Minusnya, ini plusnya. Sebelas volt. Ini pembacaannya karena di 120 maka mengikuti yang 12. Ini 02 berarti sekitar 110 lah, 10 berarti bener. 24 angka 2 lebih tuh, 1 2 2 lebih dikit bener lah ya. 36 mendekati angka 4. 50 di atas angka 4. 60 di bawahnya sedikit, agak kurang naik dikit. Oke lah, jos. Salah satu keunggulan dari multitester seperti ini, kalau saya pribadi, alasan saya kenapa saya membeli multitester ini adalah dari tingkat kualitas spool yang di dalamnya ya. Ini spoolnya kuat, jadi kalaupun kita tidak sengaja dalam posisi kali 1 atau posisi ohm, kemudian kita mengukur elko kayak gini yang nilainya besar, maka fuse yang di dalam akan otomatis terputus. Jadi aman, jadi kita nggak usah perlu ganti resistor yang nilainya 20 ohm atau apa itu. Kalau di multitester yang masih biasa kan, kalau ini salah masuk tegangan padahal kita posisinya di ohm, maka resistornya kebakar dan kita harus mengganti. Kalau nggak diganti maka kali satunya tidak berfungsi kayak gitu. Hampir sih semua tipe lah gitu rata-rata kalau yang masih lokal. Jadi ini saya amat sangat rekomendasikan kepada teman-teman teknisi ya. Jadi kalau memakai ini harapannya pasti lebih awet, karena yang penting fuse ya, fuse-nya ini sekitar 5 ampere ya, seperti ini ya. 5 ampere, 500 mA. Ini kalau salah posisi kita lagi ngukur apa, maka ini akan terputus. Nah, ini tadi yang sudah sempat terputus karena saya sedang uji coba di multitester yang tipe 1109 ya, udah dicoba, cuman saya stoknya kehabisan jadi saya nggak coba di sini. Oke lah, sip lah, cakep. Kemudian kita cek dalamannya, nggak usah lama-lama. Dalamannya di sini ada obeng, tapi mata obeng membutuhkan min. Apakah bisa buka? Aduh, nggak bisa nih, jadi harus yang gede. Kalau kecil nggak bisa kebuka. Made in Thailand ya, itu ya, dalamannya rapi. Wah, baunya juga masih harum, seperti bau dicetak dari pabrik. Jadi saya nggak tahu, saya udah biasa dari zaman waktu saya SMP tahun awal 2000-an, kalau ada produk baru biasanya misalkan contoh kayak beli PCB, kita ngerakit tuner FM stereo, PCB nya saya cium-cium begini, nah, tuh baunya tuh mirip-mirip kayak gitulah. Yang tuner stereo tuh PCB-nya merek Ronica kalau nggak salah dulu ya. Ini dia fuse-nya, tetapi di sini hanya ada cadangan satu ya, 500 mA. Saya kasih satu gitu maksudnya. Kemudian ini baterainya di sini 2 ya, mereknya Enlow Pro 1,2 yang bisa dicas. Kemudian ini adalah jadi posisinya seperti ini ya tuh. Cakep. Jadi desainnya tuh kayak gitu ya, harusnya itu lebih kuat, lebih tahan lama. Kemudian kalau mau dibongkar nggak ya, kadang-kadang penasaran mau dibongkar, cuman males ininya merakitnya kembali. Biasa terima bongkar nggak terima pasang, cuman ini kayaknya sih kita penasaran komponen yang ada di bawahnya itu apa gitu.
Kayaknya di sini bisa dicabut kali ya, tapi nggak bisa dia. Coba deh, bongkar pelan-pelan. Rusak. Sep, dongkrak dikit. Dongkrak dikit. Nah, ini dia teman-teman. Agak berbeda dengan tipe yang 1109. Kalau 1109 untuk resistor dan komponen-komponen semuanya itu ada di sebelah sini ya, sedangkan untuk 1110 ya, tipe ini dia komponen ada di bawahnya. Ini buzzernya pun lebih besar ya, buzzernya lebih besar. Ini ada resistor 1 ohm di bentuknya seperti ini. Kemudian ini masang ininya agak susah nih nanti. Ini sengaja nggak saya putar-putar. Jadi memang dari sana pun udah dibikin begini gitu. Oh, jadi kayaknya nggak pakai pelor. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini ada plat putih tuh. Di platnya ini dia dikasih semacam kayak cekung gitu supaya bisa masuk untuk mengunci setiap kali ada perpindahan selektor gitu ya. Oke, pakai plat ini berarti. Oke teman-teman, kemudian ini dia spoolnya, kelihatan solid lah tuh ya, mantap. Kemudian di sini ada resistor. Ini nilainya adalah emas. Ini kemungkinan ini nilainya tuh di bawah 1 ohm ya, emas kalau nggak salah di bawah 1 ohm nih. Emas hijau yang iya 0, sekian ohm lah. Sip. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Dislike untuk yang suka, unsubscribe jika sebel. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.